Selamat malam Pak Richard, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan prinsip etika menurut kelompok kami. Next. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Fani, Devita, dan saya sendiri Salsa. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita bikin prinsip etika namanya Kompas Harmoni. Itu sebuah prinsip etika oleh kelompok kami ya. Prinsipnya itu adalah gimana mengarahkan tindakan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi, komunitas, dan juga dengan lingkungan. Nah, kami melakukan 4 pendekatan dasar dari prinsip moral yang kami buat, yaitu yang pertama ada kesadaran atau awareness, yang kedua ada keseimbangan atau balance, lalu ada tanggung jawab atau responsibility, dan juga ada keberlanjutan atau sustainability. Nah, poin pertama yaitu merupakan kesadaran. Prinsip moral utamanya adalah semua tindakan didasari itu oleh pemahaman atas dampaknya terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga dunia di sekitarnya. Nah, panduan praktisnya itu sendiri mencakup antara evaluasi konsekuensi setiap keputusan dan juga belajar memahami perspektif orang lain sebelum bertindak. Lalu ada prinsip keseimbangan, yaitu menjaga harmoni antara kebutuhan individu dan juga kepentingan bersama. Panduan praktisnya itu meliputi memastikan keputusan tidak hanya menguntungkan bagi diri sendiri, tapi juga memberikan manfaat untuk orang lain. Dan juga sebisa mungkin pada prinsip ini itu menghindari ekstremitas, yaitu baik yang terlalu mementingkan diri sendiri maupun terlalu mengorbankan diri sendiri. Kemudian ada tanggung jawab, yaitu memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas tindakan dan juga hasilnya. Panduan praktisnya meliputi yang pertama mengakui kesalahan dan juga memperbaiki dampak yang telah ditimbulkan. Dan juga jangan menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada keberlanjutan, yaitu prinsip moral utamanya itu bertindak sebagaimana dengan visi jangka panjang untuk keberlanjutan sosial dan juga lingkungan. Panduan praktisnya itu meliputi mengurangi tindakan yang merusak lingkungan dan juga memilih solusi yang mendukung kemajuan komunitas secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dijabarkan contoh kasus oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kasus dari penerapan etika ini. Yang pertama adalah media sosial di luar aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan lain-lain, serta tidak diakses oleh para pelajar lebih dari 1 jam setiap harinya. Menurut prinsip ini, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi belajar dan mengurangi produktivitas pelajar. Namun, media sosial dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pelajar, terutama untuk keperluan penelitian dan pengembangan diri, sehingga orang tua dan guru memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing pelajar dalam pengguna media sosial yang sehat. Next. Kasus yang kedua ada manusia dapat menikah dengan robot yang sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan manusia tersebut. Dalam prinsip ini diterapkan individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidup dan jika seseorang merasa lebih bahagia dengan robot, maka itu adalah hak mereka sendiri. Namun dalam prinsip ini hubungan yang terlalu dalam dengan robot dapat berdampak negatif pada kesehatan mental manusia, terutama jika mereka mulai menggantungkan seluruh kebutuhan emosional mereka pada mesin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita juga membahas prinsip moral yang sudah ada sebelumnya, yaitu prinsip kategorical imperatif. Di mana prinsip moral utama ini yaitu berasal dari filsafat Immanuel Kant yang menekankan bahwa tindakan moral harus didasarkan pada hukum universal yang tidak bergantung pada kondisi atau tujuan tertentu. Selanjutnya, penerapan dari prinsip ini kalau dalam konteks membatasi media sosial dapat dianggap sebagai kewajiban moral untuk melindungi anak-anak dari bahaya
potensial dan memastikan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendekatan prinsip moral ini juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dengan mengedepankan perlindungan atas masa depan pelajar. Selanjutnya, sedangkan dalam konteks kasus kedua, yaitu mempertanyakan apakah tindakan tersebut menghormati martabat manusia dan tidak menjadikan pihak lain semata-mata sebagai alat. Jika robot dianggap sebagai properti, maka pernikahan ini sangatlah tidak etis karena melanggar prinsip yang memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan sarana. Namun, jika robot diberikan status hukum atau dianggap setara dengan manusia dalam beberapa aspek, perdebatan moral bisa menjadi lebih kompleks karena status etis mereka bisa bergantung pada pengakuan sosial dan hukum baru. Segitu dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.